emang nggak niat untuk ikutan casting itu sih, karena gila gue survive dari dunia yang kejam ini gitu. God will help me. Terus tiba-tiba God please help. Tiga kok? Tiga ya? Enggak, Halo, halo Bang juga kenal. Ini sohib saya, mungkin belum kenal, saya kenalin. Ya udah sering masuk YouTube nih. Udah. Kamu mau menjalani seperti apa? Apa sih yang membuat kamu kayak coba-coba atau memang kayak gitu? Apa Enggak. suatu hal? Aku nggak pernah punya mimpi jadi artis sih, karena artis itu kan waktu sosial media belum ada. Kalau kayak sekarang kan Instagram, YouTube, everybody can post whatever they want gitu kan. Setiap orang bisa jadi selebgram dengan instan gitu. Tapi dulu kan nggak ada Instagram, paling Friendster, Facebook, dan itu juga nggak main. Untuk jadi artis tuh kayak cita-cita yang nggak mungkin gitu ya kan. Kayak untuk jadi artis tuh dulu susah banget kan. Bener. With my physical appearance yang kayaknya gue nggak pantas jadi artis gitu. Jadi emang nggak pernah punya cita-cita jadi artis. Justru I always want to be a doctor, bahkan sampai sekarang. Oh, so you take a college and major in doctor? Enggak, karena Terus gimana dong? karena itu jadi cita-cita aja, jadi cita-cita, Oh, jadi apa oke, ya, oke, jadi oke, mimpi oke. aja yang nggak kecapai gitu. Karena satu dan lain hal udah nggak mungkin bisa kuliah kedokteran, karena kalau kuliah kedokteran kan harus fokus, nggak bisa sambil kerja kan. Jadinya aku ngambilnya majornya public relation gitu. Jadi ya nggak pernah kepikiran mau jadi artis sama sekali sih. Justru maunya punya kehidupan normal aja, kayak yang biasa-biasa aja, yang nggak usah banyak followersnya. By the way, yang nggak usah banyak followersnya 34,7 juta followers di Indonesia, guys. Itu juga Bayangin nggak? aku juga nggak tahu dan nggak nyangka gitu bisa dikasih rezeki itu ya sama Tuhan. Karena aku kelihatannya mungkin very open, tapi sebenarnya aku tertutup banget orangnya. Jadi aku tertutup banget sama my private life gitu. Kayak mungkin yang tahu kisah hidup aku tuh cuma 1 atau 2 orang aja gitu. Dan jadi aku very close gitu sebenarnya orangnya. Jadi emang nggak pernah punya cita-cita punya followers banyak, karena orangnya emang tertutup banget sebenarnya. Peran pertama untuk menjajaki dunia perfilman atau artis, ada casting nggak sih kamu? Pastinya ada ya zaman dulu, tapi emang nggak niat untuk ikutan casting itu sih, karena yang pengen banget tuh mama, kayak udahlah coba dulu. Cuma memang keberuntungan selalu ada di tangan aku itu, karena aku selalu dapetin project yang aku nggak casting. Jadi yang aku casting malah kayak nggak dapet, tapi aku dapet project yang kayak mau syuting besok nih, butuh pemain banget. Jadi kayak dia butuh pemain banget, terus sutradaranya ngelihat foto aku, yaudah nih boleh gitu. Langsung aku main waktu itu di Get Married series yang pertama tuh. Itu bener-bener nggak casting, cuma sutradaranya minta foto aku, terus dia minta aku dicat rambutnya, dicat warna pirang gitu. Terus cocok nih sama karakternya setelah rambutnya dicat, setelah di curly rambutnya. Pokoknya kita kayak adain apa sih, tes kostum, tes look gitu-gitu. Udah langsung syuting, padahal aku nggak punya pengalaman apa-apa di acting. Jadi kayak ya tiba-tiba syuting aja, itu deg-degan banget sih, kayak aduh gila ini acting gimana sih gitu. Terus pas kamu baca skrip gimana tuh, kan nggak ada sekolah acting, cuman iseng-iseng, tiba-tiba yang casting justru nggak kepanggil, yang nggak panggil casting justru kepanggil. Nah kalau How dulu did tuh you ground yourself into the script gitu loh? kalau aku selalu punya pemikiran acting is us every day. Kayak acting is basically ya perilaku kita setiap hari, kayak gitu kan. Di dalam masih panas, tar hitam ring. Udah disiapin di kursi aja. Siapin sih Oh sebenarnya. ya, oke, baiklah. Di dalamnya ntar hitam. So, balik lagi pertanyaan selanjutnya. Yang waktu casting pertama nggak lulus, yang ternyata nggak casting jadi lo dapet, itu how did you deal with the script gitu? By the way guys, ini kita pindah ke dalam karena kepanasan. Tiba-tiba nanti gambarnya orang nonton, kok jadi di dalam gitu. How I deal with the script? Okay, so basically aku tuh punya pandangan soal acting yang ternyata itu adalah pandangan yang benar. Kenapa aku bisa bilang benar? Karena setelah itu aku sekolah acting sama acting coach, dan acting coach itu
ngajarin aku soal pandangan itu. Jadi acting itu adalah kita setiap hari. Ya kita setiap hari pasti acting. Maksudnya kita bangun ketemu orang tua, udah pasti kita acting sebagai anak. Yes. Terus kita ketemu teman, ya kita acting sebagai teman. Kan perilaku kita pasti beda-beda gitu kan. Ya sebenarnya kita sendiri pun punya pribadi yang beda-beda tergantung siapa yang kita hadapi kan. Ya itu diimplementasikan aja pas baca skrip gitu. Jadi yang dipelajari itu karakter dan reaksinya akan seperti apa. Jadi misalnya karakter gue adalah cewek yang manja nih. Terus pacar gue selingkuh. Nah, reaksi gue kayak gimana? Itu yang dipikirin itu gitu loh. Jadi acting is about reaction gitu, kayak how you react dari gimana lawan main kita action, kita yang react. Jadi it's all about that gitu. Dan pas aku pelajarin di acting coach, ya memang benar. Cuma kalau belajar kan jadi panjang lagi ya. Ada teorinya, ada prakteknya segala macam. Cuma basicnya adalah ya acting adalah reaksi kita terhadap suatu peristiwa gitu. Oke. So, gue pengen nanya, apa sih kepuasan tersendiri yang lo rasain ketika lo, I'm on the top? Pernah nggak merasa seperti itu? Mungkin lo nggak pernah kali, tapi bagi most of the common people, really ya, itu stop. Jujur ya, ini mungkin akan terdengar bohong, tapi banyak orang yang bilang kayak, lo masa nggak ngerasa lo terkenal itu sih? Jujur enggak. Aku tetap ngerasa diri aku biasa-biasa aja, which is it's a good thing sih. Kata bapak aku selalu bilang, kok aku nggak pernah ngerasa diri aku wow gitu ya, kayak biasa aja. Harus wow gitu. Iya, biasa aja. Kenapa sih orang ngeliat aku kayak prilly gitu? Bahkan ada seseorang yang kayak ngomong, Pril, gimana rasanya lo bangun terus lo ngaca, terus lo perilakuan sih nggak? What kind of questions is that? Gitu. Biasa aja gitu ya. Gue bangun ya gue perilakuan terus kenapa gitu kan? Tapi papa aku kayak, bagus sih kamu punya pandangan itu, jadi kamu selalu tahu kamu tuh banyak yang lebih dari kamu, dan kamu tuh selalu injak bumi lah, nggak sombong gitu kan. Grounding lah ya. Iya, daripada kamu ngerasa diri kamu wow terus kamu jadinya sombong. Bagus lah kalau kamu ngerasa kamu bukan siapa-siapa gitu. Cuma ya orang aja yang kayak misalnya aku makan di pinggir jalan, misalnya temen aku ngajakin makan, terus aku milih makanan yang di pinggir jalan, misalnya makan di situ aja yuk. Pril, serius lo? Emang kenapa? Lo kan perilaku konsina, ya terus perilaku konsina nggak boleh makan pecel lele ya? Emang ada peraturannya perilaku konsina nggak boleh makan pecel lele yang di pinggir jalan gitu? Jadi kayak, ya gue nggak nyangka aja lo mau. Ini it's okay gitu, kayak ya udah gitu. Tapi nanti kalau dia minta foto gimana, bla bla, udah cari pecel lele yang sepi aja. Akhirnya aku pernah makan di Kemang di pinggir jalan, dan ya karena akunya berperilaku biasa aja, jadi orang juga akan melihatnya biasa aja. Jadi kayak, oh yes, she's really lagi makan, terus apa spesialnya itu kan? Ya aku benar-benar datang pakai sandal jepit, terus ngunci rambut, and just be yourself ya. Yeah, dan makan gitu di situ gitu. Padahal di sebelah pedagang pinggir jalan itu ada kafe-kafe dan segala macam gitu. Cuma kan sometimes kita kangen ya untuk kayak gitu-gitu dan segala macam. Atau misalnya kayak apa ya, jalan sama temen atau apa, ya lo pilih kak, tolong dong gitu-gitu. Temen-temen justru yang bilang begitu. Jadi kayak, terus kenapa woi? Jadi kayak misalnya orang kira kan kayak aku tuh pasti banyak lah yang ngejar-ngejar atau DM, terus aku bilang enggak, aku nggak ada. Bohong, kan lo pilih. Ya terus kenapa sih emang pilih harus punya cowok banyak gitu? Jadi kayak aneh aja gitu. Jadi aku nggak ngerasa aku itu seperti yang orang-orang lihat sih. Mungkin karena aku tahu the struggle behind this gitu kan. Kayak aku yang ngerasain gitu struggle-nya, bagaimana dunia entertainment ini kejam dan mempengaruhi aku gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku udah bisa ada di sini aja itu udah keajaiban, because if I can swear itu, oh shit, I survive gitu. Gila, gue survive dari dunia yang kejam ini gitu. Nah, ini pertanyaan, tadi omongan lo menarik nih tentang yang struggle ya. Emang struggle-nya seperti apa sih yang lo alamin? Boleh cerita dikit nggak sih? It's not easy. Semudah ini, semua hidupnya itu dilihat sama orang. Kayak ABG atau remaja yang biasa aja, terus hidupnya dituntut sama orang tua harus kayak gini, atau bahkan orang tuanya put expectation on them, itu aja udah sulit gitu. Apalagi almost everybody put expectation on me. Kayak, dan sebagai public figure,
emang orang tuh selalu bilang it's not your job to please everybody. Yes. Ya memang, tapi tuntutannya secara tidak langsung orang tuh pengen di please sama gue, gitu. And I cannot say no to anything. Oke. Itu adalah struggle yang paling sulit. Kalau kata teman aku, it's a blessing gitu. Lo punya sifat yang emang lo tuh nggak bisa nolak. You can tolerate what people say, you can tolerate what people ask you to do. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Yeah. And maybe karena lo kayak gitu lo jadi big gitu. Teman aku suka bilang kayak gitu. But it's not easy lo to say yes every time. Dan it's not easy to please everybody every day. Yes. Jadi kayak banyak tuntutan-tuntutan yang akhirnya membuat aku ngerasa kayak gue tuh nggak cukup ya gitu. Oh, lo sampai punya merasa emosinya seperti itu? Iya, jadi sometimes suka nangis sendiri kayak kenapa sih gue nggak pernah ngerasa cukup atau kenapa sih orang nggak pernah ngelihat gue itu cukup dengan segala usaha yang udah aku kasih gitu. Ya kayak misalnya aku multitask, aku kuliah, aku kerja, aku ini bisnis, tapi masih aja ada orang yang nuntut aku untuk lebih gitu. Padahal kapasitas aku sebagai manusia bisa mengerjakan semua itu dengan baik aja dan dengan seimbang aja udah bagus ya. Udah bagus dan itu susah banget kan. Jadi kayak itu sih struggle-nya. Terus nah kalau boleh tahu sometimes- nih, sorry gue potong. Kalau struggle kan berarti kita dalam masa perjuangan dan kadang-kadang kita di masa yang downnya itu seperti apa sih rasanya? Apakah nangis sendirian, nggak mau sama orang, atau lu pergi kemana-mana suka gitu? Apa yang lo lakuin untuk handle this struggle ini? Aku sih nangis sih. Kebiasaannya itu? Aku sih there's nothing that I can do gitu kecuali nangis Nangis aja, sendirian di kamar? Yes. Itu yang membuat lo relief semuanya? Dan aku nggak pernah bilang kalau aku nangis itu. Jadi maksudnya misalnya aku nangis nih. You don't even tell your mom and dad? Soalnya sometimes the situation gak mengizinkan aku untuk nangis. Kayak misalnya aku lagi pengen banget nangis, tapi nggak bisa karena harus ketemu sama orang, harus meeting, harus apa ya. Jadi paling aku ke kamar mandi sebentar, nangis, make up, buka pintu deh kayak hi. Langsung? Iya. The new me! Kayak hi guys. Well, I always happy. I don't have a problem in my life. Langsung kayak gitu. Berarti lo bergesernya cepet banget dong ya? Yes. Sometimes aku ngomong sama temen aku, gila ya kalau hati gue bisa ngomong. Mungkin hati gue akan ngomong, Pril, biarin gue ngerasain sedih dulu, baru lu pura-pura senang lagi. Jangan langsung gitu switch per detik, sepertian detik dari nangis tiba-tiba ketemu orang langsung kayak hi guys. Langsung kayak gue happy banget hari ini gitu. Langsung kayak gitu. Ya. Dan ya perjuangannya sih ya pasti kan ngerasain susah dan segala macam. Cuma yang paling struggle adalah di saat nggak punya niat apa-apa untuk ada di dunia entertainment, tiba-tiba Tuhan kasih rezeki yang luar biasa sampai semua orang langsung menyorot hidup aku kan. Kan nggak sih ya apakan hal itu. People wanna know what I'm dating, makan apa hari ini, pakai baju apa dan segala macam. Itu tuh lumayan frustrating juga, stres parah gitu. Even when you came to the bathroom, people want to know. Iya, ngapain dia konsentrasi lemak gitu. Jadi kayak semuanya orang pengen tahu dan itu karena aku juga orangnya tertutup, itu lumayan bikin stres. Karena kayak gila, aku tertutup banget soal hidup aku, tapi orang yang gali terus kan, jadi stres parah. Jadi dia cuma lihat gitu doang. Jadi aku curang. Is that a gift? I think Did ya. you learn it? Ya pokoknya kalau aku ujian aku cuma tinggal lihat bukunya and then I can capture it, dan pas ujian aku buku itu ada di otak aku, jadi aku selalu 100 kalau ujian. Oh my goodness. Iya, makanya. Ini kita bicara tentang pendidikan. Dan gue notabene-nya lulus kuliah 17 tahun. Dan dia 17 tahun, 34 semester guys. Serius? yes, because of Miliar. ya. Pokoknya kalau ujian yang about teori, kan teori cuma butuh dihafal, itu udah pasti aku 100. Tapi kalau accounting kan? Kan aku nggak accounting itunya, kan aku PR ya? Oh, nggak ada sama sekali itu kan? Oh, ya. Ada sih statistik, Statistik juga. Statistik gue ngulang 2 kali. Kan statistik it's all about Satu kan? Tapi kan statistik Dasar. it's about formula and Yes. you just Put it. Kan ngafalin juga. Iya sih, benar. Oke, back to the question. Kan ketika lo up and down, pasti kan ada seseorang yang bisa membuat lo, yuk semangat lagi, yuk bangun lagi.
you can do it, whatever it is, I will make it happen. Bila kamu ke siapa? Oh, my parents, of course. Walaupun aku jarang cerita what I feel, kadang mereka juga nggak tahu kalau aku ini lagi kenapa, aku ini lagi sedih. Cuma papa aku sih yang biasanya peka kayak, kok kamu punya firasat kamu lagi sedih hari ini gitu. Gitu. Kayak gitu-gitu. Dan aku tuh nggak bisa ditanya orangnya, karena kalau ditanya aku malah akan makin sedih gitu. Oh. Jadi emang aku tuh kalau sedih dibiarin aja, Biarin aja. jangan ditanya gitu. Tapi papa aku kan peka banget. Mamaku juga yang kayak, kamu lagi kenapa sih gitu-gitu. Jadi secara nggak langsung mungkin mereka tahu aku sedih, tapi mereka nggak mau nanya-nanya. Jadi secara nggak langsung mereka yang kayak compliment me, terus kayak remind me how I work hard for this gitu, dan gimana aku harus menghadapi hidup gitu, bangkit lagi, dan kayak papa aku yang kayak selalu hidup ini sebentar gitu, so enjoy it gitu, enjoy the moment. Oke. Gitu. Jadi aku selalu bangkit lagi gitu. Jadi your parents lah yang membuat kamu terus semangat lah ya. Kadang malah papa aku yang kayak, Priya please lah hidupnya lebih menyenangkan sedikit, karena dia melihat hidup aku tidak menyenangkan, kerja belajar sampai kayak agak menyenangkan dikit lah, udah tuh kayak orang-orang download TikTok gitu. Aku tuh tadi nggak pernah sama sekali, jadi kayak emang terlalu tidak menyenangkan ya. Terus diajak main games, I don't like games. Jadi kayak aku nggak suka gitu, supaya nggak ke kamar lagi main laptop, supaya nggak ke kamar lagi ngapain kerja gitu. Kasian kamu nih gitu, agak menyenangkan dikit lah gitu. Makanya dibolehin kalau teman-teman mau datang mau nginep itu dibolehin, karena they know how work hard I am gitu, dan gimana mereka ngelihat hidup aku tuh kayaknya very boring. Jadi kayak mereka yang mengajarkan aku untuk have fun justru. Iya. Nah, sekarang up and down dari awal kita udah ngomongin tentang hal itu. Sekarang gue pengen tahu dong, ke rumah yang keren ini. Ini kan perjuangan lo, gue lihat sampai lo nabung yang mesti yang bisa liburan tiap tahun, lo tabung, liburan tiap tahun, lo tabung. Apa sih yang membuat lo pengen banget bikin rumahnya? Ya, because I think rumah tuh udah kayak ya yang kita tinggalin setiap hari kan. Jadi emang lebih penting daripada liburan menurut aku ya. Cuma mungkin kan ada orang yang kayak, no, liburan juga penting untuk mental health gue, untuk apa segala macam. Ya tapi to have a nice house, I think it's enough gitu. Jadi emang mimpi aku pengen punya rumah yang nyaman banget, kalau orang datang nyaman, untuk diri aku nyaman, untuk orang tua nyaman gitu. Jadi memang menyampingkan segala keinginan aku untuk liburan dan beli barang-barang branded ya untuk this house gitu. Nah, menarik lagi nih barang-barang branded. Lo kan punya tas banyak banget ya? Iya. Dan gue lihat di YouTube lo memang harganya sih fantastik ya. Fantastik ya guys, gue sih sesek nih ngomong fantastiknya, ya kan? Supaya nanti suami aku hemat. Oh, jadi nggak perlu beliin lo? Nggak perlu beliin Oh, aku. itu lo? Iya. Ya ampun, hai suami-suami yang nantinya ya, siapapun itu udah ada apaan tuh, udah nggak perlu barang-barang branded lagi, udah ada tuh di bawah. Iya, makanya kalau kata orang-orang, cowok takut kali ngedeketin lo, tas lo banyak. Justru salah. Justru kalau sama gue, dia akan menjadi laki-laki paling hemat. Ya lah. Dia nggak perlu ngasih aku uang jajan untuk beli tas branded karena aku udah punya semua. Dia nggak perlu ngasih aku baju, aku juga udah punya. Dia nggak perlu ngasih aku uang jajan yang kayak gimana karena aku kerja. Jadi justru jadi suami aku irit banget. Jadi aku juga makannya makan sehat, jadi aku setiap hari paling makan gado-gado gitu. Hemat kan? Ya hemat. Jadi yang perlu dia kasih apa untuk calon suami kamu nanti? Kesetiaan. Bagi para yang calon ini kesetiaan. Jangan ketawa kamu Wina. Ini memang rasa buat dia. Jangan ketawa kamu ya. Oke, next lah. Oke. Nah sekarang by the way tentang suami, emang udah ada yang mulai timbul gitu, hubungan gitu? Well, kalau deket-deket, kalau hubungan nggak ada sih. Emang sekarang lagi sendiri gitu. Cuma kalau yang ngedeketin atau berpotensi, ya Banyak. nggak banyak sih, ada aja. Kan kemarin-kemarin memang aku orangnya sangat tertutup kan, makanya susah juga untuk deket sama aku sebenarnya, apalagi pandemi ini kan. Siapa yang mau ngapelin juga gitu kan. Cuma ya kalau yang mungkin care gitu-gitu ya ada gitu. Gue kan baca di berita tuh kalau yang si vokalis itu gimana? Oh.
Mau ngikutin juga. Loh, gue mau wawancarin dia kalau gue nggak tahu profil dia kacau men. Mau nanya apa gue? Bener gak? Ya kan Iya. profil dia gue search semuanya. Sorry ya, gue cuma baca berita. Iya, nggak apa-apa, ini trending satu soal di Twitter loh. Gue cuma baca berita loh, Billy. Iya, You don't wanna He's cute. He's cute. Gue nggak bilang namanya. He's cute. Oke. Udah ada sparkling kah? nggak tahu kalau itu. We'll see. Tuh guys, dia cuma perlu kesetiaan. Sama dia cuma pengen Dibucinin aja sih, aku seneng dibucinin. oh my god, bucin, kamu jangan ketawa Mina ya, kamu udah gak punya bucin lagi ya, mohon maaf ya, kamu gak punya ya. Karena aku tuh manja parah, tapi manjanya bukan manja dibeli-beliin ya, cuma kayak haus perhatian gitu loh, aku tuh tipenya kalau pacaran. Jadi kayak pengennya diperhatiin terus, dan aku juga tipe yang kayak take care of my boyfriend very well. Very well, you know it guys. Ya, very well, she will take care of you. Oke, jadi lu nggak perlu yang ngapa-ngapain, cuma perlu perhatian doang. Cukup itu. Oke, ntar gue gali lebih dalam kacau urusannya. Oke, kita lanjut terakhir. Umur muda, cantik, pintar, sukses, dambaan semua orang. Rahasianya apa? Apa ya? Ayo, gua search lo, baca profile lo, apa segala macam, astaga, filmnya, yang Danur, I Can See Ghosts, apa, dia mystery, apa ini segala macam, wah ini gila nih, luar biasa. Apa? Rahasianya adalah dekat sama Tuhan. Karena mau gimana pun masalah di hidup ini, mau gimana pun orang tuh mencoba untuk ruin your life, kalau Tuhan enggak ya nggak menghendaki ya nggak akan gitu. Kuncinya adalah gimana caranya kita menjadi manusia yang disayang sama Tuhan gitu. Karena kalau kita disayang sama Tuhan pasti akan dikasih semuanya rezeki, jalan keluar dari setiap masalah, jodoh yang baik. Itu kan semua di tangan Tuhan ya. Jadi ya menurut aku iya disayang sama Tuhan. Gimana caranya nggak ngelakuin dosa-dosa besar yang dilarang sama agama gitu sih. Mungkin akan terdengar naif, bukan berarti aku bersih 100% ya, aku juga banyak dosanya gitu loh, pastilah banyak dosanya juga gitu. Cuma ya menghindari dosa-dosa besar aja yang kita tahu gitu. Dan selalu tahu bahwa Tuhan itu ada di setiap langkah kita gitu. Jadi kayak aku sih selalu curhat sama Tuhan ya, kayak misalnya ya Allah sendal gue hilang gitu. Itu bisa itu curhat juga aja gitu. Kalau sendal hilang jangan curhat sama Tuhan, sama Faiz. Faiz sendal gue hilang. Karena apa ya? Kayak kita punya sahabat yang baik aja, kita pasti dibantu terus kan sama sahabat gitu. Nah, aku pengen ngejadiin Tuhan itu sahabat baik aku. Jadi kalau ada apa-apa ya dia yang tolong. I think it's the key sih. I think it's the key. Lu memang benar-benar berkomunikasi sama Tuhan itu kayak Tuhan itu adalah teman sahabat lu dalam hidup ya. Yes. Apapun. Dan selalu minta kayak misalnya ada orang datang, is this the right guy? Is this the right person? Itu selalu tanya gitu. Oke. Kadang-kadang terima tanda-tandanya nggak sih kalau misalnya? Terima. Oh. Terima tanda-tandanya. And it's so fast. Oh ya? Makanya aku sangat percaya gitu akan kekuatan doa. Ya, jadi kayak misalnya aku ada masalah nih hari ini, terus aku berdoa sambil nangis. Nggak, ya mungkin karena aku selalu gila ya Tuhan kok baik banget sama gue. Karena nggak nyampe hitungan beberapa bulan, paling beberapa hari langsung ada jalan keluarnya. Jadi kayak gila cepet banget jalan keluarnya ya. Apa karena gue doanya sambil nangis? Iya. Mungkin Allah juga kasihan kali, kasihan amat gitu kali ya. Gak ada bilang gini, ada bilang lu cerewet amat sih udah kasih aja deh mendingan gitu. Iya, cerewet nih doa mulu gitu kali ya. Jadi Allah bosen doa mulu kan, gue kasih aja deh gitu. Karena aku ngerasain gila kekuatan doa tuh parah banget. Jadi kayak dan ikhlas sih. Kayak aku pernah ya salah transfer. Kok bisa? Nominalnya gede lagi? Gede. Jadi aku pengen ngebantu orang itu, tapi aku emang gak mau bilang kalau aku yang transfer. Dan aku tahu rekening orang itu dari sosial media aja. Jadi aku transfer aja terus nolnya kelebihan 1. Oh my god. Nolnya kelebihan 1. Tapi sekarang lu dapat nol berapa? Nah itu dia. Itu kalau tanya nolnya gua. kelebihan 1. Terus aku nggak nyadar aja, terus langsung transfer terus aku lihat, oh my goodness kayak
Tapi aku langsung ikhlas, ya Allah ikhlas. Ini mungkin adalah takdirmu untuk saya salah pencet. Saya ikhlas. Tahu gak? Nggak nyampe 24 jam, aku gantinya dapet kerjaan yang nolnya tambah 2. Iya kan? Jadi kayak, Iya kan? alhamdulillah Tuhan baik Iya. banget. Nah makanya kuncinya adalah you believe in God and God will always help you. Oke, penutup. Apa pesan buat anak muda yang sekarang mau berkembang, ikutin karir di YouTube, dimanapun atau menjadi artis? Gue pengen tahu lu saran lu seperti apa. Konsisten. Kadang aku ngeliat ya, millennials itu menurut research itu emang cepet bosan kan. Oke. Suka sama hal yang baru, tapi tend to be followers, not trendsetter gitu. Jadi emang suka sama hal yang baru, tapi nanti kalau hal yang baru itu udah nggak in lagi, dia akan give up atau apa. Kalau menurut aku konsistensi itu adalah kuncinya gitu. Misalnya gue pengen jadi YouTubers, ya udah lo bikin konten yang bagus. Kalaupun viewersnya nggak banyak, terus aja bikin, terus research pasarnya kayak gimana, apa yang disukai sama orang, what is your potential gitu untuk bikin video. Terus aja terus. Jadi jangan nyerah gitu. Itu kan yang juga aku lakukan gitu. Kayak aku terus kerja, kesempatan apapun aku ambil. Selalu lihat peluang, selalu lihat kesempatan, karena belum tentu itu kesempatannya akan datang lagi, dan bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Kayak ya Allah aku pengen jadi orang kaya gitu, terus tiba-tiba besoknya ada kerjaan, tapi kita sebenarnya nggak suka-suka amat. Coba dulu aja, karena siapa tahu itu adalah jawaban yang Tuhan kasih gitu. Oke, jadi kalau boleh gue bilang adalah ketika kesempatan itu ada di depan mata lu nggak pernah tinggal itu, barang lo grab langsung ya. Yes. Gitu aja. Whatever the possibility atau the opportunity. Iya, dan jangan pernah nyerah, kerja terus aja, lakuin, berjuang terus. Karena aku nonton kan, tau gak ada film The Pursuit of Happiness? Oh iya. Kan dia Murphy, apa ya? Sir? Iya, Will Smith. Will Smith sama anaknya ya? Kan anaknya ngomong, ada orang percaya sama Tuhan, dia lagi mau tenggelam di laut. Terus dia percaya banget sama Tuhan, God will help me. Terus tiba-tiba, God please help me, nih gue udah mau tenggelam di laut. Terus tiba-tiba ada kapal datang menolongin dia, terus dia ngomong sama si yang punya kapal itu, no, God will help me. Terus kapal itu pergi, terus satu lagi kapal datang, dia nggak mau naik kapal itu, no, God will help me. Akhirnya dia mati tenggelam. Terus pas dia meninggal, dia bilang, God, kok aku nggak ditolong sih, aku udah tenggelam. Gue udah ngasih lo pertolongan, itu 2 kapal gitu. Jadi sometimes Tuhan tuh ngasih pertolongan kita lewat hal-hal yang ya kayak lewat kerjaan, lewat kita harus usaha dulu gitu. Bukannya semata-mata dia akan tolongin kita tiba-tiba kita terbang dan gak tenggelam gitu loh. Jadi kayak mau gimana pun kita percaya sama Tuhan, work hard itu juga tetap penting gitu. Jadi work hard and pray hard. Itu adalah motto hidup aku. If you work hard but you don't believe in God, it will be useless. So guys, sudah dengar gak? Pertama, bagi pesan-pesannya buat anak muda, konsisten. Kedua, believe in God. Kalau perlu cerewet sama Tuhan. Kan? Kalau cerewet Tuhan pasti ngasih. Ketiga, jangan pernah menyerah lah ya. Ya, salah satu lagi, jangan pernah iri sama pencapaian orang lain. Gitu. Jangan pernah iri sama pencapaian orang lain. Alhamdulillah ya, aku mau teman-teman aku dapat pekerjaan yang bagus. Bahkan mungkin sometimes itu adalah pekerjaan yang selama ini aku pengenin. I'm happy for them gitu. Aku yang kayak, oh my god ya, she deserve it, he deserve it gitu. Jadi jangan pernah kalau ada orang sukses kita marahin kayak, kok dia sih yang dikasih sukses, gue padahal udah pontang-panting juga kerja bla 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 bla. Karena kalau kita punya perasaan itu juga kan Tuhan nggak suka ya. Jadi ya kita jangan pernah iri lah sama orang, and jangan pernah menjatuhkan orang lain untuk meninggikan diri kita, itu juga paling penting. Tuh teman-teman dengerin, jangan pernah iri. Mungkin belum waktunya aja kali. Iya, kalau karena waktunya, everybody has different timeline. tuh dengerin tuh. Jangan pernah iri, believe in God, konsisten sama teman. Ya ampun, So Jimmy, kadonya princess. oh ya, Buka kadonya. keren banget, gue juga suka banget sih ini. Sumpah gue suka. Maaf ya aku. Gimana caranya biliar Indonesia itu bisa maju lagi? Wow.